Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjut ke pertemuan 11 ya, mengenai tentang analisis sistem digital. Jadi dalam sistem digital juga ada sebuah analisisnya gitu kan. Di dalam menentukan itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan secara verbal, yang kedua dalam tahapan pembuatan gerbang apa namanya tabel kebenaran, gerbang logika, dan yang terakhir adalah berdasarkan timelinenya. Oke, atau diagram waktu ya. Oke, pada analisis sistem digital ini ada 4 tahapan yang sudah saya sebutkan. Ada analisis tekstual secara verbal. Jadi kalau analisis tekstual secara verbal ini seperti contohnya fungsi fx-nya itu misalkan x sama dengan a plus b kali c gitu kan. Itu dalam bentuk tekstual dalam bentuk tulisannya gitu kan. Seperti apa penjelasannya itu analisis tekstual atau verbal. Yang kedua, analisis dengan tabel kebenaran. Jadi nanti kita buat tabel kebenarannya seperti apa. Yang ketiga, analisis rangkaian logika. Rangkaian logika ini seperti kayak kita membuat gerbang logika itu loh. Dan yang keempat adalah analisis diagram waktu. Oke, untuk lebih jelasnya kita next ke slide berikutnya ya. Yang pertama adalah analisis tekstual verbal. Nah, dilakukan untuk apa sih? Untuk mengatakan suatu perilaku rangkaian secara tekstual, secara teksnya gitu ya, secara tertulis gitu. Contohnya gitu kan. Misalnya ada sebuah fungsi f sama dengan, sebentar saya pakai ini dulu. F sama dengan x1, x2 sama dengan x1 bar ditambah x1 kali x2. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, kita bisa melihat kira-kira ada berapa inputan ya di sini. Berarti ada 2 variabel atau 2 masukan atau inputan ya, yaitu nilainya x1 dan x2. Sehingga kan rumusnya kan 2 pangkat n ya. Jadi ada apa namanya eh kayak prediksi ya. Misalnya ada suatu apa namanya ada valuasi gitu kan. Jadi ada 4, 2 pangkat 2 kan 4, ada 4. Jadi kita dapat memberi valuasi dari ke dalam fungsi tersebut. Nah, ini kan rumusnya sama dengan f x1 x2, f x1 x2 sama dengan x1 bar ditambah x1 kali x2. Kalau ada barnya itu kan pasti kebalikannya ya. Misalnya 0 jadi 1. Kalau 1 jadi 0 untuk yang x, x bar ya. Nah, jika fungsi x1, x2 sama dengan 0,0, maka fungsi f 0,0, jadi x1-nya 0, x2-nya 0, sama dengan masuk ke dalam rumus di sini. Rumusnya kan x1 bar ditambah x1 kali x2. Masukkan x1 barnya 0 ya. Ditambah 0 kali 0 kan 0. Sama dengan kok 1. 1 dari mana, Bu? 1 adalah ini kan x1-nya kan 0. Karena bar jadinya 1 kan. 1 ditambah 0 kali 0, 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, kalian pasti bingung ini 1 dari mana. Ini adalah 1 dari 0 yang X1 ini. Karena ada barnya jadi kebalikannya. Sampai sini jelas? Oke, kita lanjut. Ini adalah dari 0,0 ya. Jika X1-nya 0, X2-nya 0. Selanjutnya, jika X1-nya 0, X2-nya 1, maka fungsinya F sama F 0, X1-nya ke 0 ya, X2-nya 1. F 0,1 sama dengan
X1 ditambah X1 X bar ditambah X1 kali X2 masuk fungsi ke sini. X1-nya kan 0, ya kan? X1 X1-nya kan sebenarnya 0, karena barnya jadi 1 kan, jadi 1 kan kebalikannya. Terus X1-nya 0, X2-nya 1. Sama dengan, ini kan 0 kan kebalikannya di 1 ya, karena bar 0 kali 1, 0. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Ini baru dua tahapan atau dua valuasi ya. Yang ketiga, jika X1-nya 1 dan X2-nya 0, maka masuk dalam fungsi ini ya. X1-nya adalah 1. Jadi kebalikannya 0 kan yang ini kan. Nah, X1-nya 1, X2-nya 0 dikalikan sama dengan 1 bar ditambah 1 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0. Maksudnya 1 dari bar ini kan kebalikannya kan 0 ya. Ditambah 1 kali 0 kan sama dengan 0. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Yang terakhir ada 4 valuasi ya. Jika X1-nya 1, X2-nya 1, maka masuk ke dalam fungsi atau rumus ini ya. Rumus persamaan X1 bar ditambah X2 kali X1 kali X2 sama dengan 1 bar ditambah 1 kali 1 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka hasil dari analisis tekstual verbal dari persamaan F, X1, dan X2 sama dengan persamaan X1 bar ditambah X1 dikali X2 adalah 1, 1, 0, 1 dari nilai ini ya. Nah, ini adalah contoh dari analisis tekstual secara verbal. Jadi dinyatakan dalam perilaku rangkaian secara tekstualnya. Ini baru analisis secara tekstual. Oke, yang kedua selanjutnya adalah analisis dengan tabel kebenaran. Jadi dari persamaan tadi kita buat analisisnya, nyatakan menggunakan tabel kebenaran. Contoh, buatlah tabel kebenaran dari persamaan berikut. Persamaannya sama aja ya kayak tadi, biar mudah dipahami. Jika Fx1 X2-nya adalah X1 bar ditambah X1 kali X2, ini adalah salah satu tabel kebenarannya ya. X1-nya kan 0, 0, 1, 1. X2-nya kemungkinan pertama 0, 1, 0, 1. Nah, ini X barnya. X bar dari X1. X1 bar gitu kan ya. Lihat X1-nya 0, maka X1 barnya 1. Jika X1-nya 0, 1 kan ya, kebalikannya. Jika X1-nya 1, maka kalau X barnya kebalikannya sama dengan 0. Ini fungsi A, ini fungsi B-nya adalah perkalian dari X1 dan X2. Jadi X1 dikali X2. Jadi 0 kali 0, sini kan 0. 0 dikali 1 sama dengan pasti 0 ya. 1 kali 0 pasti 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. Ini fungsi B-nya. Nah, kita buat fungsi C, fungsi F. Maksudnya fungsi dari rumus gabungan rumusnya. X1 bar ditambah X1 kali X2. X1 barnya udah ada di sini kan ya. 1, X1 kali X2-nya fungsi B di sini. Jadi tinggal ditambahin aja. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 0, 1. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi gampang ya buat tabel kebenarannya sesuai dengan inputannya. Kalau inputannya 3, berarti 2 pangkat 3. Berarti ada 8 kolom di sini ya. Kalau ini kan 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, jadi 4, jadi ada 4 kolom tabel kebenaran. Oke, selanjutnya adalah analisis rangkaian logika. Jadi kita buat rangkaian atau gerbang logikanya ya, dituangkan dalam rangkaian logika dan diberi nilai. Oke, contoh buatlah analisis rangkaian logika dari persamaan F X1 X2 sama dengan X1 bar ditambah X1 kali X2.
Nah, ini kan ada dua inputan ya, X1 dan X2. Nah, kita buat, ini ada X barnya ya, berarti kita tarik buat X bar itu kan sama aja gerbang OR ya, gerbang, ya not, not, gerbang not, sorry. X bar itu kan gerbang not ya, jadi kebalikannya. Nah, ini X1, X2-nya 0101. Pasti bingung Bu, ini dari mana 0101? Kita lihat, kita tampilkan aja ya. Ini nilai X1-nya. Nah, kita tampilkan di sini. Biar jelas gitu kan, ini 0011 dari mana gitu kan. Kita lihat X1 nilainya kan 0011, maka kita tulis nilainya. X1 0011. Oke, X2-nya 0101 ini ya, 0101. Kita buat X2-nya. Nah, ini kan X1 X1 bar gitu kan. Jadi X1 bar kan not ya. Berarti kita buat di sini ya. X1 barnya. Ini X1, ini X2, ini X1 barnya. X1 barnya. X1 bar kan di sini ya. Kita buat, kita boleh ditaruh sini. Ditambah X1 kali X2. Ini X1-nya kan di sini ya. Sebelum ada not atau bar ya. Di sini tarik masuk ke sini kan. Terus X2 kita tarik garis di sini. X2 ini dalam bentuk N ya. Bentuk N kan dikalikan N ya. Dikali terus hasil dari ini kan inputan X1 barnya kan 1100. Ini kan 1100 ya. Nah, terus X1 X2-nya ini kan 0011. Ini 0011. Nah, ini adalah penghubung, kita lurusin sini terus kita penghubungnya adalah gerbang apa ini, atau plus atau gerbang OR ya, tambahkan. Maka hampir mirip sama gerbang N ya, cuma agak miring aja gitu kan ini ya. Saya tambahin deh. Jadi X1 bar ditambah hasil dari X1 sama X2 kan ini ya, 001, 0001 atau nilai B. Maka fungsinya adalah, hasilnya adalah 1101. Ini dari sini ya, 1101 dari tabel kebenarannya. Ini adalah contoh dari analisis rangkaian logikanya. Dan yang terakhir adalah analisis diagram waktu. Nah, diagram pewaktu atau diagram analisis dalam diagram waktu ini menggambarkan bentuk sinyal digital dari masukan dan keluaran rangkaiannya. Jadi kan biasanya kan 0, 1 nilainya kan logik ya. Kalau misalkan 0 itu artinya misalnya nyala atau 1 padam gitu kan. Contoh, buatlah analisis diagram waktu dari persamaan F X1 X2 sama dengan X1 bar ditambah X1 kali X2. Oke, kita buat yang dari tabel kebenaran yang tadi gitu kan. Nah, kita tampilkan aja tabel kebenarannya ya biar paham. Ini X1, lihat X1. Nah, jadi kita buat apa fungsinya dulu X1, X2 ini dari tabel kebenarannya. A, eh, X1 bar gitu kan, atau fungsinya A, ini B, fungsi B ini adalah dari X1 dan X2. Selanjutnya adalah fungsi F atau fungsi keseluruhannya ya, keseluruhan dari persamaan tersebut. Nah, lihat X1-nya. Makanya saya kasih apa namanya garis-garis ini biar tahu maksudnya apa gitu. Sorry. Ini X1, kita langsung X1 dulu ya. X1-nya itu bernilai 0, 0. Jadi 0, ini kan 0, ini 0. Ke sini seret gitu kan. Terus pada tahap ketiga 1, 1 berarti naik kan. Sini naik 1, sini 1. Nilaikan, soalnya nilaikan 1 kan. Oke, lanjut X2. X2 0, kemungkinan pertama 0. Terus lanjut
naik X1. X1 naik ke atas X1 ya. Terus pada tahap ketiga dia turun lagi ke nol. Maka dia turun lagi nih gambarnya ke bawah lagi. Dan yang terakhir nol kan dia garis gitu kan. Yang selanjutnya ada naik lagi satu. Ini naik lagi alirannya atau sinyalnya naik ke atas. Ini X1, X2. Nah, untuk fungsi A bar atau X1 bar, kita lihat di sini. Pertama, pada kolom pertama dan kolom kedua ini satu, nilainya satu gitu kan ya. Selanjutnya pada kolom ketiga turun nol. Jadi turun, kolom ketiga dan kolom empat turun nol, nol. Selanjutnya fungsi B sama dengan X1 kali X2. Fungsi apa namanya pada kolom 1, 2, 3 di sini ya, dia bernilai nol. Jadi nol semua, nol, 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 nol semua. Nah, pada kolom terakhir satu cuma ada satu ya naik. Kolom keempat, maaf, kolom keempat dia naik sinyalnya satu. Sini seret satu nilainya. Ini nilai satu kan ya. Kalau kata satu. Dan yang terakhir fungsi F gitu kan. Pertama dia kolom pertama, kolom kedua ketiga, kolom pertama kedua satu 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 gitu kan. Kolom ketiga turun lagi nol, kolom keempat naik lagi satu. Jadi nanti kita buat apa sih namanya analis diagram waktunya di mana subuh X-nya itu nilai dari fungsinya gitu kan. Ada X1, X2, A, B atau fungsi ini. Yang variabel Y-nya itu adalah timing atau diagram waktunya gitu kan. Seperti ini. Oke, jadi jelas ya ada 4 analisis dalam membuat suatu sistem digital. Yang pertama adalah analisis verbal, yang kedua kita buat tabel kebenaran, yang ketiga membuat analisis sebagai rangkaian gerbang logika ya atau rangkaian gerbang logika. Yang keempat adalah analisis dalam diagram waktu. Oke, untuk pertemuan 11 selesai. Selanjutnya adalah latihan. Jadi tadi kan fungsinya F sama dengan X1 bar ditambah X1 kali X2. Nah, untuk latihan di sini adalah F-nya sama dengan A plus B ditambah C. Fungsinya persamaannya seperti ini. Selanjutnya, buatlah analisis sistem digital dari fungsi di atas gitu kan. Jadi kalian buat analisis tekstualnya seperti apa. Yang kedua, buat tabel kebenarannya. Yang ketiga adalah buat rangkaian logika dan membuat diagram waktunya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.